warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, salam sehat di masa pandemi COVID-19. Kita lanjutkan materi kita lewat video yang kedua, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara generatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan proses fertilisasi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang terdapat pada organ reproduksi berupa bunga. Sel kelamin jantan pada tumbuhan berupa benang sari dan sel kelamin betina berupa putik. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melibatkan organ reproduksi berupa bunga. Pada bunga terdapat sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu putik. Proses yang terjadi pada bunga ada dua, yaitu proses penyerbukan atau polinasi dan proses pembuahan atau fertilisasi. Proses penyerbukan yang terjadi pada tanaman dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor yang pertama adalah penyebab sampainya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan faktor ini, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Sedangkan berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri atau disebut autogami, penyerbukan tetangga atau yang disebut geitonogami, penyerbukan silang yang disebut alogami, penyerbukan bastar yang disebut hibridogami. Proses pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan biji tertutup dan pada tumbuhan biji terbuka mengalami perbedaan. Pada tumbuhan biji tertutup Angiospermae terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Dari hasil pembuahan ini dihasilkan yang pertama adalah embrio yang berasal dari peleburan antara inti generatif pertama dengan ovum yang berkembang membentuk zigot. Yang kedua adalah endosperma atau cadangan makanan yang berasal dari peleburan antara inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga. Sedangkan proses pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan biji terbuka Gymnospermae hanya terjadi 1 kali pembuahan, yaitu antara ovum dan sperma, sehingga disebut pembuahan tunggal. Pada tumbuhan biji terbuka tidak memiliki bunga, tetapi terdapat strobilus jantan dan strobilus betina yang berbeda pohon. Berikutnya adalah penyebaran biji. Penyebaran biji adalah salah satu faktor penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Karena dalam perkembangbiakan tumbuhan biji, penyebaran biji memiliki peranan yang sangat penting. Ada beberapa perantara dalam penyebaran biji, di antaranya adalah anemokori. Anemokori adalah penyebaran biji dengan perantara angin. Yang kedua, hidrokori. Hidrokori adalah penyebaran biji dengan perantara air. Yang ketiga adalah zookori, yaitu penyebaran biji dengan perantara hewan. Zookori dapat dibagi menjadi 4, yaitu entomokori,
penyebaran biji oleh serangga, Crypterokori, penyebaran biji dibantu oleh kelelawar, Ornithokori, penyebaran biji dibantu oleh burung, Mammokori, penyebaran biji dibantu oleh mamalia. Dan yang terakhir adalah Anthropokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara manusia. Itulah materi tentang sistem reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Melalui video ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan melibatkan sel kelamin jantan berupa benang sari dan sel kelamin betina berupa putik yang terletak pada bunga untuk tumbuhan Angiospermae, sedangkan untuk tumbuhan Gymnospermae terdapat pada Strobilus. Pada perkembangbiakan secara generatif, kita juga dapat memahami bahwa terjadi 3 proses penting, yaitu penyerbukan,